Di video tutorial Python Programming keempat kali ini, kita akan belajar apa itu fungsi atau prosedur di Python dengan parameter maupun tanpa parameter. Oke, saya asumsikan teman-teman semua sudah bisa membuka Anaconda dan juga membuka Spider. Bagi yang belum bisa, silahkan klik link di atas atau deskripsi di bawah di Python Programming 1. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi atau parameter prosedur di Python. Yang pertama, paling sederhana, kita akan belajar fungsi tanpa parameter atau argumen. Jadi dia hanya tidak memerlukan input. Jadi ini di dalam tanda kurungnya kosong. Nah, kita hanya perlu ketikkan def, lalu nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, di situ input, titik koma. Lalu di dalam fungsinya itu kita tab ya. Ini penting harus di tab gitu. Nah, ini fungsinya bekerja dengan hanya mencetak tulisan hello Python. Lalu kita memanggil fungsi tersebut dengan menuliskan namanya, lalu kurung buka, kurung tutup, karena di sini tidak ada input atau tidak ada parameter atau argumennya. Lalu kita fn F9. Nah, terlihat bahwa di konsol di kanan tertulis hello Python. Nah, fungsi ini sudah bekerja dengan baik. Oke, yang kedua kita akan belajar mengenai fungsi dengan parameter atau input ya, dengan parameter atau argumen atau input. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan parameter atau inputnya? Kita tuliskan lagi def, itu mendefinisikan fungsi. Nama fungsi adalah cetak underscore name 2. Nah, ini adalah inputnya, your name. Nah, itu adalah variabel yang berisi nanti inputnya. Nah, jangan lupa ini kita harus tab ya. Print ini harus di tab. Nah, perintahnya print. Nah, hello, lalu saya akan tambahkan dengan nama, your name. Nah, jadi keluaran atau output dari fungsi ini adalah hello lalu diikuti dengan nama. Nah, cara memanggil fungsi seperti tadi, yaitu kita panggil nama fungsinya, lalu kurung. Nah, ini adalah argumen atau inputnya kita ketikkan di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak kita ketikkan, nah dia akan error karena dia meminta satu input. Nah, sehingga kita ketikkan di dalamnya. Ini saya beri contoh nama saya. Nah, string, karena makanya harus pakai double kutip itu karena dia bernilai string. Nah, lalu kita run ya kan dengan fn F9 shortcutnya. Terlihat bahwa hello lalu diikuti dengan nama. Nah, apa sih kelebihan dengan mendefinisikan fungsi ini? Kenapa kita tidak langsung saja pakai perintah print? Nah, ini adalah kita bisa mengulang-ulang fungsi atau tugas yang sama hanya dengan mengetikkan nama fungsi tersebut. Cetak underscore name 2 Sherlock Holmes. Nah, jadi kita hanya memanggil fungsinya untuk menjalankan perintah yang berulang, yang diulang-ulang repeated gitu. Nah, jadi keluar hello Sherlock Holmes. Oke. Nah, bagaimana jika fungsinya memiliki lebih dari dua parameter atau dua argumen atau dua input? Nah, bisa saja ini dengan dua ya. Saya beri contoh, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kita memberi nama fungsi tersebut cetak name 3. Nah, kita ada dua input di sini yaitu first name dan second name. Jadi dua variabel ini yang akan digunakan sebagai dua input atau parameter dari fungsi. Lalu kita akan print. Nah, printnya apa? Yaitu fungsi dari print. Fungsi ini akan mengeluarkan output nama depannya siapa, lalu diikuti dengan nama belakangnya siapa. Seperti itu. Oke, untuk memanggil fungsinya kita hanya panggil namanya cetak underscore name 3 buka kurung. Nah, ini adalah argumen inputnya. Jangan lupa ada dua, jadi kita pisahkan dengan koma. Nama saya nama depan dan nama belakang. Lalu kita run, yaitu fn F9. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, nama depan berisi inputnya, lalu koma, nama belakang berisi inputnya. Nah, kita ubah inputnya dengan input yang lain gitu kan. Dengan input yang lain kita panggil lagi nama fungsi yang sama dengan input yang berbeda. Misalnya Sherlock dan Holmes. Nah, maka akan menghasilkan keluaran yang seperti apa? Kita lihat, kita run fn F9, kita run lagi shortcutnya. Oke, nama depan Sherlock dan nama belakang adalah Holmes. Demikian ya. Oke, dari tadi kita hanya belajar fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat fungsi yang ada mengembalikan nilai output gitu kan? Nah, bisa saja. Nah, contoh di sini misalnya saya akan memberi contoh fungsi yang mengembalikan angka dikuadratkan. Jadi inputnya adalah suatu angka, hasilnya adalah angka lain yang merupakan hasil dari kuadrat dari angka tersebut. Nah, kalau di Python angkat itu dengan bintangnya 2 ya. Angka bintang-bintang 2 artinya angka pangkat 2. Gitu, X pangkat 2. X angka pangkat 2.
Nah, cara memanggilnya print, nah lalu nama fungsi, lalu angkanya, angka 5. Jadi, ekspektasi kita adalah 25. Yes, betul, bahwa kita setelah print, keluar angka 25. Lalu kita coba dengan angka yang lain lagi ya. Kita print pangkat dengan angka yang lain lagi. Saya ganti dengan angka 1000. Oke, berarti ekspektasinya hasilnya adalah 1 juta. Oke, keluar hasilnya bahwa itu 1 juta. Itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Oke, di bagian terakhir kali ini, sebelum berakhir, kita akan belajar fungsi dengan input berupa list. List adalah daftar, jadi ada isi beberapa nilai, seperti itu. Nah, ini saya definisikan namanya fungsi list. Nah, nanti daftar nama ini adalah variabel yang berupa list, daftar, itu kan. Nah, kata for, ya kan, kita gunakan, kita mau print semua elemen, semua anggota dari daftar tersebut, gitu. Nah, kita print i, seperti itu. Nah, lalu kita buat daftarnya sebagai inputnya, daftar namanya gitu, daftar baru gitu kan. Saya kasih nama daftar baru pakai kurung siku. List di Python itu kita kurung siku. Ini list isinya string, yaitu ke-1, kedua, ketiga. Lalu kita panggil fungsinya untuk di print masing-masing dari elemen atau anggota dari list tersebut. Oke, kita coba untuk run ya, kita run fnf9. Nah, error. Nah, ini ternyata ada kesalahan, yaitu fungsi i, for i. Oke, bukan in. Oke, ada salah lagi, yaitu ini underscore-nya, fungsi underscore-nya 1. Oke, kita run, bagaimana hasilnya? Oke, jadi masing-masing di print ya, elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga. Jadi fungsi bisa bernilai inputnya tunggal, 2, maupun berupa list. Oke, demikian video Python tutorial keempat kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.